Halo teman-teman, The Trader here. Di video kali ini kita akan bedah market mingguan ya. Cara saya melihat peluang besar. Kalau teman-teman merasa trading itu random, sebenarnya enggak juga. Entry kadang benar, kadang salah ya. Profit tapi tidak konsisten. Bisa jadi masalahnya bukan di strategi, tapi di cara teman-teman melihat market itu sendiri. Kebanyakan trader fokus di time frame kecil. Mereka melihat chart di M5, M15 atau 1 jam. Tapi mereka tidak tahu arah besar market itu kemana. Nah, di video kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman cara saya melakukan bedah market mingguan untuk menentukan peluang besar sebelum mayoritas trader menyadarinya. Oke, sebelum itu untuk teman-teman yang belum join ya atau sedang mencari komunitas untuk trading, di sini kita memiliki komunitas untuk trading di mana teman-teman bisa mendapatkan berbagai macam akses informasi serta market update atau outlook harian yang akan kita kirim setiap paginya. Nanti teman-teman bisa join dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Dan juga kita ada rekomendasi broker di mana teman-teman bisa dapetin berbagai event menarik ya. Dan sekarang itu ada event untuk trading dapetin Samsung Z Fold. Nah, untuk teman-teman yang pengen join, langsung aja chat admin gimana cara joinnya ya. Gampang, nggak tidak banyak hal-hal yang aneh-aneh. Langsung join. Oke? Untuk itu kita langsung masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama itu adalah kenapa weekly analysis itu penting. Kita bahas satu-satu teman-teman. Banyak trader yang langsung entry tanpa konteks. Padahal market itu seperti peta. Kalau teman-teman hanya lihat sebagian kecil, teman-teman tidak tahu teman-teman sedang berada di mana. Weekly analysis itu membantu untuk melihat arah besar market, memahami struktur utamanya, dan menghindari entry yang melawan tren. Begitu teman-teman. Trader yang konsisten biasanya bukan yang paling sering entry, tapi yang paling sabar menunggu arah yang jelas. Ya kan? Contohnya itu gimana Bang? Contohnya itu cukup gampang teman-teman. Kita lihat chart di TradingView. Ya, kalau di sini kan kita melihat nih, ya di sini kan banyak nih teman-teman candle yang bisa teman-teman lihat. Dari garis besarnya memang melihat ini trennya masih bullish. Tetapi ingat, ada satu candle merah nih yang menutup dari beberapa candle sebelumnya dan dekat dari support di sini juga. Nah, ini kan support di weekly teman-teman. Itu kan termasuk support yang cukup kuat juga. Dan ini mungkin akan diretest kembali karena melihat dari volume candle di minggu sebelumnya. Walaupun volume candle penutupan di minggu ini eh, cukup panjang ekornya ya. Dan juga ini akan kemungkinan masih akan melanjutkan penurunan karena belum ada konfirmasi yang cukup oke dengan satu candle biru yang bodinya cukup baik. Di sini memang ada candle biru tetapi ekornya panjang dan ini juga mengindikasikan untuk pelemahan sell itu sendiri atau penurunan itu sendiri cukup sudah mulai melemah. Tetapi yang perlu kita tahu, kita juga tidak hanya melihat dari candle itu sendiri. Kita juga harus mengkombinasikan dengan gejolak geopolitik ataupun sentimen pasar di hari itu ya teman-teman. Karena juga itu adalah hal yang penting karena kan itu ibaratnya bersinambungan teman-teman. Jadi dia saling berkaitan. Jadi teman-teman harus memikirkan itu, oke? Dan yang selanjutnya itu adalah mulai dari time frame besar. Contohnya setiap minggu saya selalu mulai dari time frame besar dari weekly dan daily. Saya tidak langsung masuk ke time frame kecil. Yang saya cari di sini adalah bias marketnya itu. Bias marketnya entah uptrend, downtrend, atau sideways. Saya lihat strukturnya dulu teman-teman. Apakah ada higher high dan higher high, serta higher low dan seterusnya. Lower high dan lower low. Dari sini baru kita bisa punya gambaran yang lebih fokusnya itu untuk buy atau sell nih di minggu ini. Ya. Kalau yang dari kita lihat kan ini belum ada higher high atau higher low yang bagus ya untuk melanjutkan penurunan atau penaikannya. Ya kan? Ini kan baru satu teman-teman. Ya. Kalau ini menjadi titik selanjutnya untuk support, tentu kita menunggu atau berharap harganya akan menembus ini dulu ya kan?
baru melanjutkan kenaikan. Begitu, ya kan? Kan baru melanjutkan penaikan, baru dia membentuk struktur yang bagus atau yang sehat ya. Nah, tentu kita menunggu strukturnya dulu terbentuk ya. Ikan dari weekly. Dari dailynya sendiri kan kita juga melihat ini masih dibilang mungkin akan ada sideway dulu ya, karena kan juga belum ada konfirmasi yang cukup valid untuk kita menentukan ini akan berlanjut turun atau berlanjut naik. Tentu kita akan melihat dari candle opennya nanti. Apakah bisa nge-close di atas ini atau malah turun ke bawah. Dan kalau turun ke bawah, kita akan ekspektasinya dia bakal mengejar di mana support terdekat lagi, di mana di sini, ya kan? Itu support selanjutnya yang kuat. Dan jebol. Kalau jebol kemana? Jebolnya ke bawah lagi di sini, ya. Ini dia. Nah, jadi itu dia teman-teman. Itu gunanya untuk melihat dari time frame yang besar. Dan selanjutnya adalah menentukan area kunci. Setelah tahu arah besar, langkah selanjutnya atau berikutnya itu adalah mencari area penting. Biasanya kita tanda itu daerah support resisten yang kuat atau supply demand dan area reaksi sebelumnya. Kenapa ini penting? Karena market itu sering menghormati area ini teman-teman atau respect ya. Harga tidak langsung bergerak random. Dia bergerak dari satu area ke area penting berikutnya. Disinilah peluang besar kita untuk entry. Ya, ketika harga sudah membentuk high and low-nya, dia kan harga tidak bergerak random kecuali ada sentimen yang mendadak, teman-teman. Contoh nih kayak gini. Harga sudah naik ya kan, turun, naik, naik ya kan, buat sideway ibaratnya nih. Buat sideway. Ya, kalau kita bisa bilang kan ini masih sideway, teman-teman ya kan. Membuat sideway dalam area tertentu dan breakout. Nah, ketika breakout ini baru dia ngebuat structure yang baik untuk dia melanjutkan tren. Itu dia. Jadi kita harus melihat strukturnya itu bagaimana. Baru kita ambil area penting ya. Area pentingnya itu kan sebenarnya support resistant, ya kan? Sebenarnya support resistant, teman-teman. Kayak ini ya kan, ini resistant. Dia respect, jentuh naik lagi. Ada lagi ya di sini. Ini kan jadi area support di sini. Dia nyentuh, dia naik. Dijebolnya lagi di area resisten yang ini, dia naik, ya. Dia balik lagi ke area support ini, dia naik. Itu dia. Jadi area support dan resisten di higher time frame itu sangat penting dan kuat. Oke? Dan selanjutnya setelah kita menandai area-area penting atau support resisten, tentu saja kita akan menunggu konfirmasi, entah itu buy atau sell. Setelah semua area ditentukan, biasanya saya nggak langsung entry. Hal yang sering disalahpahami adalah kita langsung entry ketika dapat support dan resistance. Itu nggak baik. Yang saya lakukan itu adalah menunggu harga masuk ke area, lalu melihat reaksi dari time frame kecil. Misalnya apakah ada rejection, breakoutnya valid atau tidak, atau perubahan dari struktur kecil. Entry bukan soal cepat-cepatan, teman-teman. Tapi entry itu soal tepat, ya. Trader yang sabar itu menunggu konfirmasi. Biasanya punya risiko yang lebih kecil, ya kan? Misalnya nih, kita belum menunggu konfirmasi yang jelas. Apakah ini sudah breakout valid atau tidak? Sedangkan kita udah entry di misalnya di sini, ya kan? Tentu harga bakal ketarik dulu nih dalam ya kan. Misalnya, anggap yang ini belum terjadi. Tentu kita berpatokan pada area resistance support yang ini ya kan untuk SL-nya dan kena kena SL ya. Itu kan sebenarnya berbahaya, teman-teman. Ya kan? Kita belum menunggu konfirmasi yang jelas dengan breakout yang valid. Apakah itu tidak baik? Ya, nggak baik. Lebih baik kita menunggu candle breakout seperti ini. Ya kan? Kita tunggu breakout seperti ini dan tunggu retest. Itu lebih baik dan lebih wise ya. Itu lebih oke daripada langsung entry tanpa menunggu konfirmasi. Dan selanjutnya, contoh alur berpikir yang baik itu gimana? Jadi alurnya itu sederhana sebenarnya teman-teman.
Yang pertama itu tentukan arah time frame dari time frame besar, tandai area penting, tunggu harga masuk ke area, cari konfirmasi, lalu entry. Bukan sebaliknya, bukan lihat candle random lalu langsung entry. Ah ini udah oke masuk. Enggak. Semua itu harus ada konteksnya. Apakah ada area penting, konfirmasi, baru entry. Lebih baik seperti itu, teman-teman. Dan untuk penutup, kalau teman-teman ingin mulai lebih konsisten dalam trading dan berhentilah untuk melihat market secara sempit. Mulai biasakan melihat gambaran besarnya itu dari weekly atau daily time frame atau H4. Menyesuaikan dari tipe trader apa teman-teman. Entah scalping, intraday atau swing. Tinggal disesuaikan aja. Karena peluang terbesar di market itu bukan muncul setiap hari, tapi muncul ketika semua faktor itu sejalan atau selaras. Ingat teman-teman, trader biasa itu mencari entry, tapi trader profesional itu menunggu peluang. Beda banget ya kan? Sekarang saya ingin tanya nih sama teman-teman. Selama ini teman-teman lebih sering mana? Mengikuti arah besar market atau asal entry di time frame kecil? Ya, coba komen di kolom komentar, oke? Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Dan untuk teman-teman yang belum atau sedang mencari komunitas untuk trading, teman-teman bisa join ke komunitas kita dan dapatkan berbagai macam akses informasi. Nanti teman-teman juga bisa dapetin tuh outlook-outlook penting atau area-area penting tuh ya yang diupdate setiap hari dan setiap pagi. Dan juga kita ada rekomendasi broker di mana teman-teman bisa dapetin event-event menarik nih. Teman-teman juga sekarang itu ada event bisa dapetin Samsung Z Fold. Oke? Nah, untuk teman-teman yang pengen join bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Sampai jumpa di next video berikutnya dan bye-bye.